Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alur Film Short Movie. Cerita kali ini adalah tentang petualangan seorang pemuda yang antusias mengikuti mimpinya ke hutan Amazon. Ditemani dua orang temannya dan seorang pemandu dengan masa lalu yang misterius. Perjalanan dengan cepat berubah menjadi perjalanan yang mengerikan, yaitu elemen paling gelap dari sifat manusia dan ancaman paling mematikan di alam liar, mengarah pada pertarungan habis-habisan untuk bertahan hidup. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja tonton alur ceritanya. Cerita bermula pada awal 1980-an. Seorang petualang Israel bernama Yossi Ginsberg sedang melakukan perjalanan ke Bolivia dan berencana untuk melakukan perjalanan ke jantung hutan hujan Amazon. Di sana dia bertemu Marcus Tem, seorang guru sekolah Swiss, dan temannya Kevin Gale, seorang pendaki dan fotografer Amerika. Ketiganya kemudian tinggal di La Paz, di sebuah asrama milik komunitas Israel. Suatu hari ketika Yossi sedang berada di pasar, di mana ada orang asing dari Austria bernama Karl Ruprechter yang bertanya apakah dia orang Amerika, dan Yossi menjawab tidak. Keduanya lalu terlibat percakapan. Selama percakapan, Karl mengklaim tentang adanya keberadaan suku pribumi Indian di hutan Amazon Bolivia yang harus mereka lihat. Karl mengatakan dia tahu seluk-beluk hutan dan dia berteman dengan suku tersebut. Yossi bersemangat dengan prospek menjelajahi hutan yang belum dipetakan tersebut. Ia juga ingin bertemu orang-orang yang belum ditemukan seperti Toromonas, yaitu suku asli Bolivia. Yossi kemudian kembali ke apartemen untuk meyakinkan Marcus dan Kevin untuk ikut. Skeptis terhadap orang asing dan cerita Yossi, mereka pun menolak. Mereka menganggap bahwa cerita itu hanyalah karangan saja yang tak masuk akal. Namun Yossi terus menekan mereka sampai akhirnya mereka setuju. Keesokan harinya, ketiganya bertemu Karl di toko. Saat dia mengumpulkan persediaan untuk menjelajahi hutan, ketiga pria itu terkejut ketika Karl pergi dengan membawa persediaan tanpa membayar dan memberitahu mereka bahwa mereka akan membayar semuanya. Yossi, Marcus, Kevin, dan Karl pun berangkat ke hutan Amazon selama beberapa hari. Karl memimpin perjalanan melalui jalur yang ia ketahui, hingga akhirnya mereka berhasil sampai ke desa yang tampak jelas bahwa Karl mengenal penduduk desa yang bernama Asariamas. Mereka pun menghabiskan hari di desa dan bermalam di sana, lalu kemudian kembali ke hutan keesokan harinya. Dari sinilah kesulitan demi kesulitan mulai mereka alami. Perbekalan mulai menipis dan Karl memilih menembak seekor monyet untuk dijadikan makan malam. Di sisi lain, Marcus merasa jijik dan tidak mau memakan daging yang disajikan oleh Karl. Hal ini rupanya membuat perselisihan antara mereka. Kevin merasa kalau Marcus terlalu lemah untuk melakukan petualangan di tengah hutan. Besokan paginya, Yossi dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan demi melihat suku pedalaman. Mereka pun harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari hujan badai hingga ancaman hewan predator. Di tengah-tengah perjalanan, Marcus mulai kesulitan berjalan, dan ternyata kakinya penuh dengan luka lecet karena sepatu yang dia pakai. Fisik Marcus memang paling lemah dibandingkan yang lain. Marcus juga penakut dan lamban. Hal ini membuat Kevin dan Yossi terbebani. Saat itu Kevin dan Yossi sudah bosan dengan keluhan Marcus. Petualangan yang mereka idamkan terganggu gara-gara Marcus. Kemudian Yossi, Kevin, dan Karl mendiskusikan bagaimana mereka harus melanjutkan. Karl ingin meninggalkan ketiganya pergi dan mencari bantuan, tetapi Kevin dan Yossi tidak setuju dengan rencana itu. Mulai saat itu keadaan berubah menjadi tidak nyaman. Mereka berempat mencari jalan keluar, dan diputuskan mereka akan menempuh perjalanan dengan rakit buatan, menyusuri sungai Amazon. Pada mulanya semua berlangsung baik sebelum arus deras datang. Karl yang ditunjuk sebagai kapten panik. Ia kemudian adu mulut dengan Kevin.
Kevin menuduh Carl salah memberikan instruksi. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk berpisah. Kevin dan Yoshi ngotot melanjutkan perjalanan dengan rakit. Sementara Carl dan Marcus melakukan perjalanan darat seperti biasa. Kevin dan Yoshi kemudian melanjutkan perjalanan dengan rakit, tetapi kembali arus deras mengombang-ambingkan, yang kemudian memisahkan mereka. Yoshi terseret arus dan dengan tubuh lemas menepi ke hutan. Setelah itulah, petualangan Yoshi di hutan Amazon dimulai. Yoshi terus berjalan memanjat lereng tebing dan kembali memasuki hutan. Yoshi terus-menerus mencari dan memanggil nama Kevin. Di tengah perjalanannya, Yoshi yang tak kuasa menahan lapar memakan telur burung yang mentah yang ditinggalkan induknya. Yoshi lalu membuka kaos kakinya karena sudah merasakan sakit. Alangkah terkejutnya karena ternyata telapak kaki Yoshi sudah lecet parah, mirip dengan luka milik Marcus. Yoshi lalu kembali berjalan dan menemukan bekas telapak sepatu yang masih baru. Yoshi menganggap bahwa itu adalah bekas sepatu milik Kevin. Yoshi kembali manggil nama Kevin, dan terkejutnya dia karena ternyata bekas sepatu tersebut adalah miliknya, sebab ada bekas kulit telur yang dia makan. Yoshi pun menyesali karena seharusnya dia harus terus dekat dengan sungai agar tak tersesat. Di tempat lain, bapak dan anak yang hendak pergi ke sungai menemukan seorang sedang terdampar. Orang tersebut adalah Kevin. Kevin kemudian dibawa ke satu tempat bernama Lunebakwe. Kevin kemudian dibawa menemui Kapten Armando. Kevin mohon pada Kapten agar membantu mencari temannya di hutan. Dia percaya kalau Yoshi masih hidup. Kevin pun dibantu mencari menggunakan helikopter, tetapi hasilnya nihil. Kevin pun komplain ke sang kapten bahwa pencariannya menggunakan helikopter kurang efektif karena helikopter terbang begitu tinggi. Kapten lalu menyuruh Kevin menemui seseorang bernama Tuan Tiko, seseorang yang sudah kenal baik dengan Sungai Tuichi. Kevin lalu memujuk dan memohon untuk membantu mencari temannya. Tuan Tiko akhirnya setuju dan mereka pun berangkat bersama. Di lain tempat, Yoshi yang sudah kelelahan dan merasakan depresi. Tiba-tiba entah dari mana muncul seorang gadis yang menangis sendiri. Kemudian Yoshi menolongnya. Tetapi beberapa saat gadis tersebut menghilang. Yoshi pun tersadar bahwa semuanya hanyalah halusinasi dari alam bawah sadarnya. Yoshi yang kemudian melanjutkan perjalanannya kemudian terjebak di pasir isap. Dengan berusaha tetap tenang, Yoshi melepaskan ranselnya dan meraih ranting di atasnya. Yoshi berhasil selamat dan mengucapkan syukur karena sejauh ini Tuhan masih menyelamatkannya. Keesokan harinya Kevin berhasil sampai di tempat Yoshi berada. Kevin awalnya tak mengetahui keberadaan Yoshi, dan Tuan Tiko menyarankan untuk kembali pulang karena suatu hal yang mustahil untuk meneruskan pencarian karena arus air yang begitu kuat. Saat akan pulang, tanpa sengaja Kevin melihat Yoshi yang sedang berdiri tak berdaya. Perahu akhirnya berputar berbalik arah, dan Yoshi pun terselamatkan. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan sekali-kali kau melakukan perjalanan tanpa ilmu dan perbekalan yang cukup. Apalagi tempat yang akan dituju tidak tahu medannya seperti apa. Terus belajar dan jangan lupa sholat. Saya dan kerabat yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.